jilat itu kerasa, kayak ditusuk itu kerasa. Ikan kita tuh bisa lemes juga, itu sangat saya rasakan. Dan siapapun pasti bisa dikenai, siapapun ini, tapi efeknya tidak akan parah jika Anda mendekatkan diri. Hai Sobat Irasional dimanapun Anda berada, kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari Sobat Irasional yang sudah dibacakan oleh narator. Nah, ini saya akan memutarkan ya. Pertanyaannya. Halo Made, apa kabar hari ini? Ya, baik. Ini saya mewakili Sobat Irasional. Ingin menanyakan pada Made. Ya, Memang ada yang sudah tahu, namun ada yang belum tahu. Terutama untuk subscriber baru. Kalau boleh saya bertanya, sebenarnya nama lengkapnya Pak D itu siapa? Kenapa kok sebutannya Pak D? nama lengkapnya sebenarnya saya ini adalah Pak Dery. Dan kenapa disebut atau disingkat Pak D? Karena pada saat itu saya bekerja itu banyak yang manggil Pak D, menyingkat nama saya. Pak D kan kepanjangan itu, jadi Pak D. Dan untuk channel ini, untuk kayak sekedar panggilan nama akrab atau nickname untuk channel ini, karena sudah akrab dipanggil Pak D, maka saya menggunakan nama tersebut untuk panggilan akrab di channel Irasional. Oke, pertanyaan berikutnya. Pada segmen ini kami mau tanya mengenai santet. Nah, sebenarnya santet itu apa? Mohon dijawab. Ini sebenarnya sudah saya terangkan pada mungkin bagian-bagian pertama ya, di episode pertama Irasional TV. Tapi untuk yang masih baru menjadi subscriber baru, saya akan menerangkan lagi santet itu apa ya. Itu santet itu nama lain dari kayak istilah menyerang orang dari jarak jauh dengan cara memasukkan benda atau benda gaib kepada orang. Gunanya adalah menyakiti. Tapi sebenarnya ilmu ini sebenarnya sudah lama, bukan ditujukan untuk manusia, melainkan ditujukan untuk hewan. Jadi dulunya ilmu ini digunakan untuk berburu. Pada zaman purba ya, zaman purba itu ilmu ini sebenarnya digunakan untuk berburu. Jadi sebelum melakukan perburuan, ada seorang yang dinamakan orang pintar ini melakukan ritual agar
buruannya itu tidak larinya cepat, artinya diritualkan sehingga buruan nanti dikirimi sesuatu ilmu atau sesuatu benda gaib yang sifatnya tajam, lalu dimasukkan ke dalam tubuh makhluk tersebut, dan akhirnya kan pergerakannya tidak cepat. Saat itu bisa ditangkap dengan mudah atau bisa diburu dengan mudah. Tapi lambat laun ilmu ini disalahgunakan untuk menyakiti manusia lain karena ada sakit hati, dan akhirnya diperdagangkan seperti saat ini dan menjadi ilmu santet. Dan kalau di tempat lain ada istilah tenung atau istilah wudu, di daerah Jawa dan Madura disebut ilmu santet. Itu ya. Nah, selain ada santet ini juga ada istilah pelet ya dalam dunia metafisika. Sebenarnya apakah santet itu sama dengan pelet? Monggo dijawab Pak D. Santet itu apakah sama dengan pelet? Beda. Ini kalau santet ini memang untuk benar-benar untuk menyakiti. Kalau pelet itu untuk agar orang lain itu tertarik dengan kita, jadi memanipulasi pikiran agar seorang ini tertarik dengan kita dengan cara gaib tentu saja. Jadi dengan memutar persepsi, dengan memutar cara pandang, dengan memutar emosi. Misalnya kalau kita jauh dengan orang tersebut, kita merasa kangen gitu. Tapi sebenarnya kalau orang lain melihat tuh orang itu tidak menarik secara sifat atau secara penampilannya tidak menarik, tapi orang yang kena pelet itu akan merasa tertarik karena memang dimanipulasi. Ada sosok-sosok yang dikirimkan untuk memanipulasi pikiran. Beda kalau santet mengirimkan sosok, untuk mengirim benda gaib untuk menyakiti. Kalau yang ini untuk memanipulasi kalau pelet ya. Di episode pertama Pak D sudah menjelaskan mengenai tanda-tanda orang yang dikenai santet. Karena Pak D kan pernah merasakan kayak apa itu disantet. Yang saya tanyakan ini, kok bisa Pak D itu disantet, itu bagaimana? Ini kalau Pak D tidak keberatan untuk menceritakannya. Oke. Saya tidak keberatan untuk menceritakan, tapi tidak detail ya, karena ini untuk konten. Saat itu memang ada orang yang tidak suka dengan keluarga saya. Artinya ada kirimannya benda, awalnya benda. Jadi ada kayak buntelan kain mori itu ditaruh di depan rumah, dan saat itu memang saya belum tahu apa ini. Saya cuma bisa merasakan ini energi yang kayaknya mengancam. Energinya itu kayak nggak enak. Dan saya melihat ada sosok-sosok kayak sosok Mbak Kunti di sekitar itu, buntelan itu. Dan ketika dibuka isinya ya ada jarum, ada silet, ada rambut gitu, ada rambut bapak itu diikat itu. Dan saat itu saya kan
agak emosional juga. Ada orang kayak gini, lalu saya coba serang balik gitu, karena saya emosi serang balik, dan akhirnya memang si pengirim atau dukun ini juga merasakan sakit ketika saya memberikan kiriman balik. Akhirnya kita jadi bertarung di alam gaib, dan sakitnya memang nyata di alam fisik. Jadi seperti kena sayatan itu, tapi kalau dilihat itu enggak ada, tapi kita merasakan seperti seret gitu, seperti kena sayatan seret gitu, rasa kayak kena silet itu kerasa, kayak ditusuk itu kerasa, dan kita itu bisa lemes juga. Itu sangat saya rasakan, dan agak lama ya pertarungan itu. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Sampai berapa lama itu kiriman santet itu tertuju pada Pak D? Sampai berapa lama? Sampai 3 tahun, Mas. Itu jadi saat itu saya kuliah itu di kelas itu masih saya rasakan. Jadi malah ngirimnya pada saat kita sedang berkegiatan. Jadi tiba-tiba itu ngeblank, kayak kepala itu diputar, terus tiba-tiba langsung kita gelap sesaat. Nah, itu bahayanya kalau kita sedang mengendarai kendaraan ya. Kalau sedang kita ada di jalan itu tiba-tiba gelap itu kan bahaya sekali, karena kita bisa jatuh ya. Kalau tiba-tiba kita naik motor itu lalu kepala seperti diputar, otak itu kayak diremas juga dan diputar tuh. Dan juga pernah juga di bagian dada juga seperti ada yang masuk itu, rasanya tuh dingin dulu baru perih, kerak gitu, ada semacam sensasi cakaran. Jadi lamanya ya 3 tahun, kurang lebih 3 tahun. Dari cerita tadi ini saya menyimpulkan, berarti Pak D juga tahu bagaimana metode untuk menyadarnya. Tapi ini pertanyaan ini boleh dijawab, boleh tidak, Pak D? Baik, metode menyadat ya akhirnya tahu karena dari pengalaman. Metodenya gimana juga tahu. Saya dengar-dengar Pak D ini pernah juga menolong orang yang kena santet. Itu ceritanya bagaimana? Ya pernah. Akhirnya setelah ya lama dari kejadian itu nanti, saya jadi tahu bagaimana metode itu terjadi, apa cara menyantet. Nah, akhirnya memang ada orang-orang yang minta tolong gitu, ada yang kena santet, tapi ya harus dideteksi dulu ini sakitnya apa. Kalau sakitnya memang kiriman itu ya saya bisa menangani. Kalau sakitnya memang medis ya saya himbau itu ke rumah sakit. Itu, Mas. Ya kalau begitu, salah satu kasus saja yang menurut Pak D berkesan. Salah satu kasus yang berkesan itu ketika saya
menghadapi klien yang ini seorang wanita ya. Jadi seorang wanita ini merasa bahwa dia sakit-sakitan itu karena guna-guna atau kiriman santet. Dan ketika datang kepada saya lihat benar, dan ini yang melakukan justru suaminya sendiri, karena suaminya ini ingin memiliki harta dari istrinya, dan saat itu sudah berpisah, ini sudah bercerai. Itu yang paling berkesan, karena kok bisa ada suami yang mengguna-guna atau mengirimkan santet pada istrinya. Itu yang cukup berkesan bagi saya. Berarti saya menyimpulkan Pak D itu juga menguasai ilmu santet ya? Bisa iya, bisa tidak. Tadi waktu sebelum take record video, Pak D mengatakan bahwa masing-masing daerah itu memiliki metode santet yang berbeda-beda. Nah, itu bagaimana Pak D? Nah, ini berdasarkan pengalaman ya. Jadi masing-masing daerah itu di Indonesia memiliki cara yang berbeda-beda. Jadi seperti budaya ya, jadi memang ada berbagai macam cara untuk menyakiti orang lain. Ada yang jenisnya di daerah Sumatera itu ada yang jenisnya mengikat, jadi diikat pada tulang-tulangnya. Jadi si target ini kan diikat pada tulang-tulangnya, diikat sehingga si target ini akan menjadi lumpuh. Nah, sementara lumpuh baru dikirimi serangan berupa itu benda-benda tajam, dimasukkan dari benda asli, dimanipulasi menjadi benda gaib, lalu nanti setelah dikirimkan menjadi benda padat pada tubuh target. Terus ada juga yang langsungan, lagi langsung dari benda padat lalu dijadikan benda gaib, lalu ditransfer menjadi benda padat lagi. Ada di daerah Kalimantan, ada lalu di daerah mana ya, ada yang dibuat juga bingung. Awalnya dibuat bingung kayak orang ngeblank gitu. Jadi memang sifatnya memang untuk membuat gila, artinya di bawah kesadaran, artinya diambil, ada sukma yang diambil sehingga dia agak ngeblank gitu. Juga ada. Jadi macam-macam caranya, dari masing-masing daerah juga macam-macam. Di daerah Jawa ini biasanya itu yang kayak sayatan-sayatan itu, kayak disilet-silet satu persatu. Nah itu kalau dalam dunia gaib, kalau berdarah terus, pendarahan juga akhirnya bisa mati juga karena bisa kehilangan cairan. Dan kalau di kedokteran biasanya akan diberi cairan infus itu, karena memang secara gaib hilang cairan, secara fisik juga akan lemes. Itu yang bisa saya sampaikan. Nah, untuk akhir segmen, ada gak tips agar sobat rasional terhindar dari yang namanya kiriman santet? Agar terhindar dari kiriman santet, yang Anda lakukan ya itu aja. Berpikiran positif, bersugesti hal-hal yang positif, dan satu lagi berdoa mendekatkan diri dengan Tuhan. Siapapun pasti bisa dikenai, siapapun ini. Tapi
efeknya tidak akan parah jika Anda mendekatkan diri dengan Tuhan. Jadi meskipun Anda itu sering berdoa, sering melakukan ritual puasa atau apapun, tetap bisa dikenai. Tapi dalam artian kalau Anda tidak melakukan ibadah atau apapun, itu akan lebih parah. Jadi saya mengatakan bahwa siapapun bisa dikenai oleh ilmu hitam. Akan tetapi orang-orang yang memiliki ibadah yang kuat, memiliki sugesti yang positif, itu akan sulit untuk dipengaruhi. Artinya memang kiriman itu masuk, misalnya dari sana itu 100%, masuk itu mungkin bisa 15%, karena selebihnya akan jatuh gitu loh. Jadi memang apa gunanya orang berbeda itu ya memang ini, menghindari seseorang dari kuasa-kuasa gelap, artinya dari kiriman-kiriman orang yang memang jahat. Tapi saya di sini mengatakan bahwa semua orang akan bisa dikenai. Itu ya. Terima kasih Pak D atas obrolan kali ini. Kami pamit undur. Akhir kata kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi Sobat Irasional yang sudah bergabung. Dan jangan lupa klik tombol subscribe, like, share, dan komen sebanyak-banyaknya. Sampai jumpa di episode berikutnya.